إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واقرأوا القرآن العظيم وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam pertemuan kita ini di Jumat yang berkah ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami akan menyampaikan ala kadarnya tentang iman, Islam dan ihsan yang dalam bimbingan kekasihnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Awal din ma'rifatullah. Awal beragama kita itu adalah mengenal Allah. Mencapai tahap ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat nyata, bahwa Allah itu nyata, senyata-nyatanya. Maka tahapan pertama dengan iman kita dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya Islam. Karena kalau kita melihat, kita sama-sama sudah mengetahui rukun iman, rukun Islam sejak masa masih kecil kita pelajari. Namun esensi dari iman dan Islam itu tidak begitu saja untuk kita memaknai, karena berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan itu ada di dalam qalbu kita, ada di dalam hati kita. Kita bisa melihat seorang yang paham pengetahuan tentang Islam yang sangat luar biasa, termasuk kaum orientalis misalnya, itu belum tentu dia beriman. Artinya belum sepenuhnya dia meyakini bahwa Islam itu benar-benar yang dia yakini. Begitu juga ada seseorang yang pas-pasan ala kadarnya tentang pengetahuan Islamnya, atau yang terlahir dalam keadaan orang tuanya sudah Islam, namun mempunyai keyakinan Islam yang sangat luar biasa dan termasuk di dalam hatinya. Ketika kita diganggunya, maka akan mampu untuk membelanya. Ini luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, ada 3 tahapan yang memang ini hubungan kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman, Islam dan ihsan. Kita lanjut waktu pada tahapan yang ketiga, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan ihsan. Ihsan salah satu ilmu kita
yang sangat penting untuk menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman Islam itu ada rukunnya, maka ihsan itu tidak ada rukunnya, namun dia pakai rasa. Nah, rasa bertuhan itu membutuhkan proses dalam kita melakukan di kehidupan kita ini. Jadi sholatlah kamu seolah-olah Allah melihatmu. Namun kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka seolah-olah Allah melihat dirimu, melihat diri kita. Dalam tafsir lain itu dikatakan seolah-olah itu sebenar-benarnya. Seolah-olah kamu dengan sebenar-benarnya Allah melihatmu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa dengan sebenar-benarnya Allah melihat dirimu. Jadi rasa bertuhan harus kita lalui sampai tahapan kalau yang kita pelajari semua pengetahuan, bacaan, bahwa tidak cukup dengan bacaan itu saja. Karena akal itu, pikiran kita itu terbatas. Dia sifatnya baru, berubah. Bagaimana mungkin yang berubah, yang baru itu sampai kepada kadim, sampai kepada kadimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada kita. Bagaimana kita sebagai manusia bisa berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah wajahidu fis sabilihi la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilail wasilah, carilah wasilah, frekuensi, gelombangnya yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Wajahidu fis sabilihi, berjuanglah kamu sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung kita di dunia dan akhirat. Jadi jemaat sekalian rahimakumullah, wasilah itu bukan perantara. Wasilah itu bukan manusia. Wasilah itu bukan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, bukan guru mursyid. Itu bukan wasilah. Tetapi mereka itu adalah sebagai pembawa wasilah, wasilah karir yang diturunkan, yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah karir. Apa itu wasilah? Wasilah itu ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Ayat pertama itu Allahu nurus samawati wal ardh, bahwa Allah itu cahaya di dunia dan akhirat. Yang lanjutannya bahwa wasilah itu adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah itu manusia biasa, kemudian dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi Rasulullah, utusan Allah, yang dipercayakan Allah untuk membawa cahayanya, yaitu Nur Muhammad. Untuk apa? Untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, seluruh rohani umat Muhammad itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ingin meminta izin kepada Rasulullah, ingin menjalankan ibadah umrah, kemudian Rasulullah berpesan, "Wahai sahabatku Umar, kalau engkau pergi atau ibadah apapun yang kamu lakukan, jangan lupakan kami." Lupakan kami, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Allah dan Rasulnya. Wahai Umar, dimanapun engkau pergi, di dalam ibadah apapun yang kamu lakukan, sertakan kami. Jadi yang baharu tadi, dengan disertakan unsur yang kadim itu,
maka dia akan kembali kepada yang kafir. Cahaya matahari akan kembali kepada matahari. Cahaya Allah akan kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima selain unsur Dianya sendiri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan tentang kita menjumpai atau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang penutup para nabi. Nah, masalahnya Rasulullah sudah wafat. Kemana kita berburu? Maka kita harus berburu kepada sahabatnya yang telah melihat Rasulullah, yang telah paham tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sahabatnya tidak ada, kemudian terus berlanjut kepada sahabat-sahabat lainnya, sambung menyambung sampailah kepada ulama warasatul anbiya, ulama yang diturunkan dari keturunan. Ada tali silsilah di sana yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah namanya guru rohani yang akan bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak guru menyampaikan bahwa Allah itu ada, tapi carilah guru yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus temukan tali Allah ini, tali silsilah ini. Jadikanlah dirimu beserta Allah. Bila dirimu belum bisa beserta Allah, jadikanlah dirimu beserta orang yang telah beserta Allah. Dialah akan menghantarkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagus kita mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW dari ucapan, dari riwayat hidupnya, sejarahnya. Kita melakukan maulid Nabi, memperingatinya. Namun lebih bagus lagi ketika rohani kita berjumpa dengan rohani Rasulullah SAW yang tanpa sesuatu yang memisahkan kita. Karena rohani itu pasti bisa bertemu, sekalipun jarak rentang waktu yang sangat lama. Namun dengan syarat kita mengetahui rahasianya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ibarat kalau kita sulit memandang matahari, maka pandanglah bulan, karena cahaya bulan itu bagian dari cahaya matahari. Kalau kita sulit memandang Allah, maka pandanglah kekasihnya, karena kekasihnya itu merupakan cahayanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi cara yang paling mudah, yang aman kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bersama dengan kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci menghubungkannya adalah waliyam mursyidah. Dan cara kita menuntut Tuhan adalah lewat cahayanya, waliyam mursyidah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita akan selalu disucikan hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Beruntunglah bagi jiwa yang telah disucikan, kemudian kamu ingat kepada Allah, maka akan khusyuk salat kita. Jadi kalau di dalam salat kita ini tidak bisa merasakan kehadiran Allah, maka kita harus belajar kembali. Bisa jadi karena Allah SWT tidak hadir di situ. Maka butuh kita belajar kembali supaya kita berma'rifat betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian Quran singkat kali ini tentang Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan aturan kita untuk kita bisa berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah wasilah penghubung yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan disatukan, kita sampai ke jalur al-silsilah, sampai ke Rasulullah SAW, sehingga kita diselamatkan, dihantarkan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقرأ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واقرأ القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قدير الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأنت للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي ليعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.